Dia Ar-Rahman, harusnya jiwa kita Ar-Rahman. Dia Ar-Rahim, harusnya Ar-Rahim. Dia Al-Qudus, harusnya diri ini Al-Qudus. Dia As-Salam, harusnya kita ini As-Salam. Makanya tugas kita dalam kehidupan ini mengembalikan sifat-sifat Dia yang telah hilang agar menyatu dengan jiwa kita. Saat sebelum kita pulang kepada Dia, semua sifat-sifat itu menyatu kembali dalam diri kita seperti sifat yang ditiupkan oleh Dia yang pertama kali. Itu syarat pulang. Kalau syarat itu sudah dipenuhi, tidak akan sulit untuk pulang. Kata Rasul, jarak antara dunia dan akhirat itu seperti kerdipan mata. Bagi yang tahu, bagi yang tidak tahu, perjalanan yang sangat panjang. Bagi yang tahu, secepat kilat. Makanya digambarkan jalan pulang kepada Allah, kendaraannya juga namanya buraq. Buraq dari kata barkun. Barkun tadinya cahaya, secepat kilat bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu, ini perjalanan yang sangat panjang. Miliaran bahkan triliunan tahun sebelum pulang. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-Baqarah ayat 28. Kenapa kamu tertutup kepada Allah Tuhanmu? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, padahal dulu kamu mati. Fa ahyakum, aku hidupkan. Summa yumitukum, aku matikan. Summa yuhyikum, kemudian aku hidupkan. Wa ilahi turja'un. Sebelum pulang kepada Allah, kamu akan melewati sebuah siklus hidup mati, hidup mati, hidup mati dalam kurun yang sangat panjang. Ini Quran. Surat Al-Baqarah. Luar biasa. Makanya Al-Baqarah judul kedua setelah Al-Fatihah. Apa artinya Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya pembuka. Pembuka apa? Bukan sekedar pembuka surat. Al-Fatihah adalah pembuka segala rahasia. Makanya mereka yang menemukan rahasia Al-Fatihah yang 7 ayat. Di balik angka 7 itulah rahasia kunci untuk membuka. Makanya angka 7 diabadikan dalam upacara keagamaan kita. 7 kali tawaf, 7 kali sa'i mondar-mandir Safa dan Marwah, 7 batu untuk melempar jumroh. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Naba, wa banaina fauqakum sab'an sidada. Aku telah menciptakan 7 yang amat kokoh dalam dirimu. Mereka yang menemukan rahasia di balik angka 7 sudah menemukan rahasia Al-Fatihah, baru akan memasuki Al-Baqarah. Al-Baqarah itu adalah sapi betina. Makanya kalau kita sudah bisa membuka rahasia Al-Baqarah, naik ke atas sedikit, kita akan bisa membuka rahasia Ali Imran. Naik ke atas sedikit, kita bisa membuka rahasia An-Nisa. Naik ke atas, membuka rahasia Al-Maidah, mendapatkan hidangan dari langit. Masuk ke atas lagi, dapat rahasia Al-A'raf. Naik ke atas, dapat Al-An'am. Naik ke atas, Al-A'raf. Naik ke atas, Al-Anfal. Naik ke atas, At-Taubah. Naik ke atas, Yunus. Terus sampai An-Nas. Kalau kita sudah mendapatkan rahasia 114 surat, baru kita menjadi nas, menjadi manusia. Sudah sampai mana kita? Al-Fatihah belum mulai. Bismillahirrahmanirrahim aja baru bisa mengucapkan. Ketika ditanya Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan atas nama Allah kalau Anda nggak tahu dan kenal kepada yang Anda wakili? Ada seorang datang pada saya, Anda siapa? Saya datang ke sini atas nama Pak Gubernur, Pak. Anda siapanya gubernur? Saya bukan siapa-siapanya gubernur.
Sekda? Bukan. Wakil? Bukan. Ajudan kali? Bukan. Kenal Pak Gubernur? Enggak. Tiba-tiba datang pada suatu tempat mengatakan saya datang ke sini atas nama Pak Gubernur. Diterima apa ditolak? Ya pasti ditolak. Dalam hidup begitu serampangan kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sementara kita saat melakukan tindakan jauh dari sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi berani-beraninya mengatakan atas nama Allah. Kata Allah, kamu ini siapanya aku? Kenal aku sudah tidak, tapi berani-berani mengatasnamakan aku. Bismillahnya sudah lulus belum? Baru bisa mengucapkan. Pada syarat untuk bisa mengatakan Bismillah, harus kenal dong sama yang diwakili. Baru mantap mengatakan Alhamdulillah. Segala puji habis untukmu. Karena apa? Kesadaran bahwa saat kita melakukan tindakan atas nama Allah, berarti kita sadar kita sedang mewakili Allah, sedang menjadi kepanjangan tangan Allah. Kalau kita sadar kita sedang mewakili kepanjangan tangan Allah, tidak perlu minta balasan saat kita berbuat baik. Tidak perlu penghormatan dari orang saat kita berjasa. Karena yang berjasa adalah Allah. Habis segala puji untuk Allah. Alhamdulillah. 2 kalimat itu saja kalau kita masuk ke dalam sudah sangat dalam. Kita belum kaji Al-Fatihah nih. Ini baru permukaannya saja, baru judul-judulnya. Al-Fatihah itu pembuka. Makanya temukan rahasia Al-Fatihah di balik 7 ayat. Temukan rahasia di balik angka 7. Banyak Kak yang berputar di Ka'bah 7 putaran gak sadar kenapa 7 putaran. Lari kecil dari Sofa ke Marwah 7 kali gak sadar kenapa 7. Nginap di Musdalifah, di Masy'aril Haram mengumpulkan 7 batu untuk dilempar di Mina. Gak sadar kenapa 7 batu. Untuk apa melempar pakai batu dan apa yang harus dilempar. Begitu kita tidak sadar, segala aktivitas keagamaan tanpa pemahaman itu akan menjerumuskan kita pada taklid buta. Itu sebabnya belajar meyakini itu ada 3 tahap. Yang pertama merasakan dulu. Setelah itu baru memahami. Baru tingkatan yang ketiga meyakini. Kita kebalik belajarnya. Berusaha meyakini tanpa memahami, tanpa merasakan. Ya susah. Harusnya dibalik. Mulai dari merasakan, baru memahami, baru meyakini. Rendang Padang itu enak. Pernah makan gak kamu? Gak pernah. Paham gak dibuat dari apa? Gak tahu. Tapi kamu yakin kalau rendang itu enak? Yakin. Kenapa kamu yakin? Ya karena kata orang rendang itu enak. Keyakinan yang seperti ini tidak layak dipertahankan. Tapi kalau saya tanya, kamu yakin rendang Padang itu enak? Yakin. Kenapa? Tiap hari makan rendang. Kamu tahu rendang itu dia buat dari apa? Oh tahu. Cara memasaknya seperti ini. Bahkan bisa menjelaskan secara detail. Lalu keyakinan yang dibangun oleh pemahaman dan pengalaman. Itulah keyakinan yang sempurna. Itu sebabnya Nabi Muhammad bersabda, malam yazuk lam ya'rib. Yang tidak mengalami tidak akan pernah bisa memahami. Ada orang yang menjelaskan Tuhan. Kalau Tuhan masih dijelaskan, yang dijelaskan pasti bukan Tuhan. Itu persepsi tentang Tuhan. Ada orang yang menjelaskan air. Yang dijelaskan itu bukan air. Itu penjelasan tentang air. Ada orang menjelaskan udara. Yang dijelaskan bukan udara. Itu persepsi dia tentang udara. Itu sebabnya
Ada batasan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa yang diciptakan Allah, tapi jangan coba-coba memikirkan zat Allah. Karena tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diterangkan, berarti zatnya hanya bisa dialami dan dirasakan, bebas dari segala analisis intelektual. Itu yang disebut dengan pengalaman spiritual. Ini yang akan membuka rahasia segala rahasia. Ini akan membuka segala kemandegan pemahaman kita dalam spiritual. Baik, kita lanjutkan. Kembali masih pada ayat ini. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Tugas kita, sujudkan tubuh kita, sujudkan pikiran kita pada ruhku, pada diri sejati kita sendiri. Bagian dari diri kesemestaan yang Allah titipkan dalam diri kita. Itu yang sering disebut jiwa, yang disebut dengan ruh. Dan itu yang pertama harus kita kenali. Bagaimana caranya? Tentu saja sangat mudah kalau kita bisa berguru kepada yang tahu. Sangat sulit kalau berguru kepada yang tidak tahu. Belajar berenang sama orang yang tidak bisa berenang, kita hanya akan dijelaskan cara berenang di kelas. Tapi belajar berenang sama ahli renang, langsung kita diceburkan ke kolam, dibimbing untuk bisa berenang. Nah, kebanyakan kita puas baca buku renang. Ada banjir repot. Puas baca buku tentang renang, tetapi ada tsunami repot. Karena apa? Tidak punya keterampilan berenang, baru punya informasi cara berenang. Itu sebabnya dalam dimensi belajar ada 4 hal. Yang pertama, learning to know, belajar tahu. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan, merasakan. Yang ketiga, learning to be. Apa yang kita lakukan, yang kita rasakan jadi pengalaman. Itu yang membentuk diri kita menjadi siapa. Disitulah kesadaran muncul. Dan yang ketiga adalah learning to live together. Puncaknya belajar. Kita menjadi orang yang dirasakan ada oleh orang lain. Makanya mengukur kehidupan sangat mudah. Apakah kita berhasil dalam hidup atau tidak? Jangan diukur dengan berapa rakaat salat kita. Berapa kali kita umroh dalam setahun. Berapa kali sudah haji seumur hidup. Berapa rakaat tahajud kita setiap malam. Berapa banyak sumbangan kita yang sudah kita keluarkan untuk membantu masjid. Jangan diukur dengan itu keberhasilan hidup. Cara mengukur keberhasilan hidup sederhana. Tanya orang-orang, apakah kedatangan saya disyukuri atau disesali? Apakah kepergian saya disyukuri atau disesali? Kalau kedatangan kita dalam sebuah majelis disyukuri, itu tanda kita bermanfaat di situ. Tapi kalau kedatangan kita disesali banyak orang, sebuah pertanyaan besar. Kalau kepergian kita disyukuri, di situ pertanyaan besar. Tapi kalau kepergian kita disesali banyak orang, itu tanda bahwa kita sudah berhasil. Ibnu Atha dalam kitab Al-Hikam menyatakan, kalau kalian ingin tahu salat kalian diterima atau tidak oleh Allah, tidak usah tanya Allah. Tanya saja pada dirimu sendiri. Perilaku apa yang sudah berubah setelah salat? Kesadaran mana yang sudah meningkat ketika sudah salat? Tanya saudara-saudara kita, nyaman gak bersama kita setelah salat? Kalau habis salat malah wajahnya tambah serem. Orang lain tambah takut. Bahkan menebarkan kebencian dan kekerasan atas nama Tuhan dan agama. Disitulah tanda bahwa salat kita belum diakhiri dengan salam.
Coba habis sholat kita kemudian membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai, rahmat dan berkah untuk kalian semua yang di sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai, rahmat dan berkah untuk semua saudaraku yang di sebelah kiri saya. Apakah ucapan itu kemudian mewujud menjadi energi kedamaian, energi keberkahan, dan rahmat lil alamin bagi semesta? Kalau belum, berarti ada yang harus kita cari, di mana sebab musababnya, kenapa itu tidak terjadi. Maka tugas kita menurut ayat ini, tundukkan tubuh dan pikiran ini pada ruhku. Ruhku itu selalu berbicara. Ucapannya sangat keras mengalir dalam diri kita. Tetapi ucapan ruhku sering kita abaikan. Tunduk dan sujud yang dimaksud di ayat ini bukan tunduk dan sujud secara fisik. Tetapi apa? Ikhlaskan. Bahwa sesungguhnya tubuh dan pikiran ini harus mengikuti kehendak sang jiwa yang ada di dalam diri. Makanya tubuh dan pikiran seperti kendaraan dan supir. Siapa penumpangnya? Jiwa. Supir akan mengendalikan kendaraan dengan baik kalau dia mengikuti tujuan awal dia jadi supir. Kan tujuannya mengantarkan sang jiwa untuk sampai di tujuan. Tapi kebanyakan supir malah ngikutin kehendak kondektur. Ego, aku, keinginan, hawa nafsu, itu kondektur. Begitu supir mengikuti keinginan kondektur, lupa kalau di dalam mobil ada penumpang. Penumpangnya adalah jiwa yang harus diantarkan untuk pulang. Makanya saat di mana jiwa harus pulang, jiwa tidak siap untuk pulang. Dalam tradisi Jawa tadi ada Mas Kumambang, ada Mijil, ada Sinom, ada Kinanti, Asmarandana, Dandanggula, Gambuh, Dandanggula, terus sampai Pucung. Awalnya Mas Kumambang, akhirnya Pucung. Mas Kumambang masa mengambang di rahim ibu. Itulah hakikatnya Masjidil Haram. Di mana Masjidil Aqsa? Saat kita lahir ke alam dunia, sebelum Pucung, Pucung itu pocong. Pocong itu tubuh yang tidak bernyawa. Sebelum fase itu kita akhiri, kita harus sampai di Masjidil Aqsa, tempat yang jauh, agar kita bisa Mi'raj. Kata Mi'raj dijelaskan di Quran surat Al-Ma'arij. Tapi kata Mi'raj secara letterlock itu kita bisa ditemukan dalam kesusastraan Arab. Apapun intisarinya. Tapi Mi'raj adalah proses penemuan dari sebuah pencarian. Dan itulah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci di masa lalu untuk menemukan kebenaran sejati. Dan itu yang harus kita tiru, proses yang harus kita tiru. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Lalu di Quran surat yang selanjutnya, yaitu di Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 172. Al-A'raf itu tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi adanya di mana? Ada dalam diri kita. Makanya Al-A'raf itu nomor 7 suratnya. Kenapa? Cocok dengan Quran surat An-Naba. Wa banaina faqakum sab'an sidada. Aku telah menciptakan di atasmu 7 yang amat kokoh. Makanya bagian yang paling penting dari manusia adalah dari sini ke atas. Karena apa? Dari sini ke atas ada yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 7 ini dikelompokkan menjadi 4. Pendengaran, penglihatan, pernapasan, dan pembicaraan. Makanya Sunan Kalijogo menggubah lagu judulnya Gundul Gundul Pacul.
Begitu kita bicara kata gundul, yang terpikir oleh kita apa? Rambut yang pelontos, kepala yang pelontos gak ada rambutnya. Padahal Sunan Kalijogo itu wali, sunan, orang bijak di masa lalu. Gak mungkin cerita yang gak penting. Pesan apa di balik itu? Gundul, pacul. Mana pacul? Pacul itu bahasa Jawa, papat kang ucul. Mana yang papat? Pendengaran, penglihatan, pernapasan, dan pembicaraan. Papat kang ucul. Yang 4 gak usah digunakan lagi. Begitu yang 4 tidak digunakan, itu yang disebut dengan mati sakjeroning urip. Ini bukan soal pergi tubuh kita. Ini adalah perjalanan jiwa dari tubuh. Ini namanya perjalanan spiritual. Ini perjalanan haji secara hakikat. Menuju Baitullah yang sejati. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Lalu beliau berfirman dalam Al-Quran, inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah pertama yang aku bangun untuk manusia adalah Bakkah al-Mubarakah. Secara syariat Bakkah itu adalah Ka'bah, tapi secara hakikat Bakkah bukan Ka'bah. Tempat yang tersembunyi ada di dalam diri. Sebuah lokus yang sediakan Tuhan untuk proses pertemuan kita dengan Dia. Disitulah kita perlu guru yang bisa membimbing kita meniti ke dalam diri. Makanya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-17 Allah berfirman, "Mayyahdillahu falamud wa mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliya mursidan." Mayyahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, pasti akan mendapatkan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk, sampai mati tidak akan bertemu dengan seorang waliyan mursidan. Wali itu teman, mursid itu guru. Teman yang bisa dijadikan guru, yang bisa membimbing kita meniti ke dalam diri, menemukan jawaban atas pertanyaan, siapa diri saya, dari mana saya asal, dan kemana saya akan pulang. Dan pertanyaan itu pertanyaan abadi yang harus kita cari jawabannya sekarang. Sekarang, bukan nanti. Salat itu di dunia, salat itu mengingat Allah. Bagaimana kita bisa mengingat Dia kalau kita belum tahu dan kenal kepada Dia? Itu sebabnya kata liko dalam Quran, liko. Susah cari terjemahnya dalam bahasa Indonesia, kecuali satu dalam bahasa Arab. Liko artinya jumpa. Suka atau tidak suka, kata liko harus diterjemahkan jumpa. Proses perjumpaan dimensinya seperti apa? Saya tidak bisa menjelaskan. Karena itu harus dialami langsung oleh yang bersangkutan. Karena spiritualitas tidak bisa diwakilkan. Ada seorang murid bertanya pada guru, "Guru, tolong jelaskan padaku bagaimana engkau berjumpa dengan Tuhan?" Apa kata guru yang bijaksana? Silakan berdiri, nak. Kamu pergi ke toilet. Tolong wakili, saya mau kencing. Apa jawaban murid itu? "Guru, bagaimana mungkin saya bisa mewakili guru kencing? Karena kencing itu urusan sendiri-sendiri. Kencing saja urusan sendiri-sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Hal yang sangat sepele. Bagaimana mungkin pertemuan dengan Tuhan bisa diwakilkan dan dijelaskan? Kamu hanya akan bisa merasakan sendiri saat kamu punya keinginan untuk menjumpainya." Makanya di Quran surat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat yang ke-5, Allah berfirman, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj." Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah,
pasti saatnya akan tiba. Al-Ankabut ayat 5. Boleh nanti dibuka. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba. Syaratnya cuma satu, berharap. Berharap. Tetapi di Quran surat Yunus ayat 7 dan 8 ada ayat yang cerita kebalikannya. Innal ladzina la yarju liqa'ana waradu bil hayati dunya wajma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Innal ladzina la yarju liqa'ana, dan orang-orang yang tidak berharap jumpa denganku, kata Allah. Waradu bil hayati dunya, terlalu sibuk ngurusi dunia. Wajma'annu biha, bahkan dunia sudah menenteramkan dia, sudah sampai di zona nyaman dengan dunianya. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang itu cenderung melalaikan tanda-tandaku. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, pasti sengsara disebabkan apa yang dia perbuat. Jadi Quran cuma cerita dua, yang berharap pasti, yang tidak berharap juga tidak akan dihukum. Silakan mengambil risiko dari pilihannya. Makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, 46 dan seterusnya, Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan itu amat sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Penjelasan ayat berikutnya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa dia akan jumpa dengan Tuhannya. Jadi khusyuk itu harus diawali dengan proses perjumpaan. Perjumpaan mengantarkan pada proses pengenalan. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu? Kita hanya bisa mengingat sesuatu yang kita tahu. Makanya kita lihat cerita Nabi Musa mencari Tuhan. Itu diceritakan di banyak surat. Dan yang paling dominan itu di Quran surat Toha. Jadi kalau kita cerita dari surat Toha dari ayat 1, 2, 3 terus sampai pada puncaknya. Surat Toha ayat yang ke-14. Di situ Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Sembahlah aku, dirikanlah solat untuk mengingatku. Jadi kita baru dikatakan telah menyembah aku kalau selama solat yang kita ingat adalah Dia. Apa yang kita ingat ketika solat? Apa yang kita ingat ketika solat? Apa yang kita ingat ketika solat? Bahkan yang tidak ingat ketika tidak sedang solat, mendadak ingat ketika solat. Nyari penitik ketika enggak sholat sulit. Tapi begitu Allahu Akbar, pikiran mulai jalan. Oh, penitik tadi dipinjam tetangga, sudah dikembalikan sama anak yang paling besar, dipinjam sama anak yang paling kecil, sudah disampaikan pada ibu, ibu kemudian taruh di lehermu kena. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Penitik ketemu. Perjalanan pikiran mencari penitik ketika sholat luar biasa. Padahal ketika tidak sholat luar biasa susahnya. Yang tidak kita ingat ketika tidak sedang sholat, mendadak ingat ketika sholat. Siapa yang disembah? Bukankah
kita sedang menyembah penitik. Fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sembahlah aku, dirikanlah solat untuk mengingatku, kata Allah. Makanya coba lihat, itu surat Toha ayat 14. Itu surat Toha ayat 14 itu cerita siapa? Jujur. Menyampaikan kejujuran membuat orang menangis lebih baik daripada menyampaikan dusta membuat orang lain tersenyum. Huriyatul fikri wa huriyatul iradah, kata Nabi. Bebaskan pikiranmu, bebaskan kehendakmu, baru kau bisa jujur. Pikiran yang sudah banyak kepentingan, kehendak yang sudah ditumpangi oleh banyak keinginan, pasti tidak jujur. Menyampaikan kejujuran terkadang membuat orang lain menangis, tapi itu lebih baik daripada menyampaikan dusta membuat orang lain tersenyum. Berat memang bicara jujur itu. Pasti akan dihantam oleh orang-orang yang tidak jujur. Jadi kata Allah di dalam Quran surat Toha, kalau kita baca dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 terus sampai ayat 14. Di situ cerita siapa? Itu cerita perjalanan Nabi Musa. Nabi Musa mencari Tuhan. Maka di situ ada kata-kata, sudah sampaikah cerita Musa padamu? Cerita yang mana? Ketika Musa melihat api di lereng gunung. Lalu Musa berkata, tunggulah kalian di sini. Aku melihat api. Aku akan menghampiri api itu. Semoga aku dapat petunjuk dari api itu. Saat Musa mendekati api, kemudian api itu berkata, hai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Jangan takut Musa, masuklah kamu ke Al-Muqaddasitua, lepas kedua terompahmu. Itu Quran. Ketika Musa melepaskan kedua terompahnya, melampaui segala dualitas dunia ini, masuk di Al-Muqaddasitua, masuk di Sidrah Al-Muntaha, di puncak kesadaran yang tertinggi. Makanya saya bilang, yang sampai kepada Tuhan bukan tubuh, bukan pikiran, bukan jiwa, tapi kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran jiwa. Bagaimana mungkin jiwa diantarkan pada Tuhan? Oh, jiwa sudah bersama dengan Tuhan? Bagaimana mungkin pikiran diantarkan pada Tuhan? Pikiran sendiri percikan dari kecerdasan Tuhan. Bagaimana mungkin tubuh diantarkan pada Tuhan? Tubuh sendiri bagian dari semesta, bagian dari dirinya Tuhan. Yang akan sampai pada Tuhan adalah kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran jiwa. Makanya belajar agama itu belajar sadar. Banyak yang tidak sadar ketika sedang sholat, tidak sadar ketika sedang ngaji. Banyak juga yang tidak sadar ketika sedang makan. Makanya banyak orang-orang bijak hanya mengajarkan kesadaran dalam hidup ini. Subhanallah. Makanya Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan bukan di sebuah tempat. Karena Tuhan tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Indah Sidratil Muntaha, di puncak kesadaran yang tertinggi. Makanya tugas kita apa? Meningkatkan kesadaran demi kesadaran. Makanya cerita Mi'raj itu secara simbolik. Nabi Muhammad di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Idris, Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Masuk Sidrah Al-Muntaha.
Begitu kita cerita langit, yang terpikir oleh kita apa? Langit itu ruang kosong yang di sana. No. Langit dalam bahasa spiritual menceritakan lapisan-lapisan kesadaran. Di langit pertama, di kesadaran pertama maksudnya, bertemu Adam. Adam itu apa? Adam itu materi. Makanya manusia belajar semua dari materi. Materi masuk energi, Yahya energi. Masuk energi ketiga, Yusuf. Yusuf itu indah. Masuk langit yang keempat, Idris cerdas. Masuk langit kelima, Harun cinta. Masuk langit keenam, Musa mutakalliman, berdialog dengan Tuhan. Masuk langit ketujuh, kesadaran Ibrahim, baru Sidra al-Muntaha. Makanya di Quran dikatakan, salatlah di makom Ibrahim. Salatlah di makom Ibrahim. Turun lagi pengetahuan kita. Begitu ada kata salatlah di makom Ibrahim, malah salat di pelataran Ka'bah. Ya, diinjak-injak orang. Salah pembimbing itu. Maqamu Ibrahim musalla dalam Quran. Maqamu Ibrahim musalla. Jadikan makom Ibrahim tempat salat. Artinya apa? Salatlah di level Ibrahim. Salatlah di tingkatan Ibrahim. Di tingkatan kesadaran Ibrahim. Di tingkatan spiritual Ibrahim. Di situ salat khusyuk adanya. Makanya kalau kita baca surat Al-An'am dari 74, 75 terus. Kapan Nabi Ibrahim mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Kapan Nabi Ibrahim mengatakan kalimat itu? Tepat setelah beliau melakukan sebuah proses perjalanan ke dalam. Bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Begitu melihat matahari, itu yang terucap, ini wajah. Kalian pada sholat suka baca kalimat itu? Enak aja. Baru boleh baca kalimat itu kalau sudah mengalami pengalaman Ibrahim. Baru maqamu Ibrahim musalla. Makanya kita itu latah. Gak ngalamin tapi ngomong. Gak pernah ke Singapura. Cerita Singapura luar biasa. Padahal baru baca buku tentang Singapura. Baru baca kitab sedikit besok sudah ceramah. Baru baca satu ayat besok sudah jadi kiai. Makanya agama menjadi rusak oleh siapa? Oleh orang-orang yang mulutnya terbuka, tapi mata kalbunya masih tertutup. Lalu yang diceritakan apa? Yang diceritakan itu adalah zon, persepsi, persangkaan.